はい、皆さん、こんにちは。今回私たちのグループは第22課について発表させていただきます。こちらは私たちのグループメンバーです。これからインドネシア語で説明します。どうぞよろしくお願いします。Baik, yang pertama ada pola kalimat Bekides. Pola kalimat Bekides digunakan untuk menyatakan keharusan atau sesuatu yang sebaiknya dilakukan. Digunakan saat memberi saran atau pendapat yang kuat berdasarkan norma, logika, atau etika. Dalam bahasa Indonesia bisa dipakai dengan sebaiknya, harusnya, atau sepatutnya. Pola pembentukannya kata kerja bentuk kamus ditambahkan dengan Bekides. Next. Baik, di sini ada contoh kalimatnya, yaitu Kibo suru hito wa zenin hoiku joni reru yoni suru beki desu, yang artinya semua orang menginginkannya saat menitipkan anak mereka di tempat penitipan anak. Pola beki desu pada kalimat ini melekat pada kata kerja suru dalam frasa ireru yoni suru yang menunjukkan upaya agar anak bisa masuk ke tempat penitipan anak. Dengan menambahkan beki desu, kalimat ini menyampaikan keharusan atau pendapat pendapat moral bahwa akan akses anak bagi semua orang yang menginginkan eh, merupakan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Subjeknya adalah Kibo Suruhito, orang yang menginginkan, dan Zenin menekankan inklusivitas. Kalimat ini menyampaikan ide bahwa pemerintah atau masyarakat perlu menciptakan sistem yang memungkinkan semua orang yang membutuhkan dapat menggunakan layanan penitipan anak. Baik, selanjutnya ke kalimat yang di luar kota. Yang pertama itu yutakana kuni wa mazushi kuni o enjo suru beki da. Eh, yang dimana pola kalimat bekida melekat pada kata kerja bentuk dasar enjo suru yang berarti membantu atau memberi bantuan. Ini untuk menyatakan kewajiban atau sesuatu yang seharusnya membantu atau memberi bantuan. Ini untuk dalam kalimat ini, subjeknya adalah Yutakana Kuni atau negara kaya, yang merupakan gabungan dari kata sifat Yutaka atau yang berarti makmur atau kaya, dan kata benda Kuni, yaitu negara. Ini juga ditunjukkan dari partikel wa sebagai penanda objek langsung. Terakhir, objek kalimatnya adalah Mazushi Kuni atau negara miskin, di mana Mazushi ini adalah kata sifat yang berarti miskin. Jadi, arti dari kalimat berikut adalah negara kaya seharusnya membantu negara miskin. Selanjutnya, baik, masuk ke nomor 2. 子供の前で夫婦喧嘩をすべきではない。Jadi, subeki dewana ini merupakan bentuk negatif dari subekida yang melekat pada kata kerja bentuk dasar suruh yang berarti melakukan. Digunakan untuk menyatakan larangan atau sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Bagian kodomo no maede berarti di depan anak-anak. Dengan kodomo atau anak sebagai kata benda, partikel no sebagai partikel kepemilikan atau penghubung, dan mae yang berarti depan. Kemudian ada de adalah partikel yang menunjukkan tempat terjadinya tindakan. Frasa fufu genka adalah gabungan dari kata fufu atau suami istri dan gengka yaitu pertengkaran yang berarti pertengkaran antara suami dan istri. Kata ini menjadi objek dalam kalimat dan diikuti oleh partikel o untuk menandai objeknya langsung. Jadi arti dari kalimat berikut adalah tidak seharusnya bertengkar di depan anak-anak. Selanjutnya, baik yang nomor 3, もう少し早く家を出るべきだった電車に乗り遅れてしまった. Jadi, beki data merupakan bentuk lampau dari bekida yang menyatakan penyesalan atas sesuatu yang seharusnya dilakukan di masa lalu. Ini melekat pada kata kerja deru yang berarti berangkat dari rumah atau iye. Kemudian musukoshi berarti sedikit lagi atau lebih sedikit. Dan hayaku merupakan bentuk kata keterangan dari kata sifat hayai yang berarti awal atau cepat. Kalimat kedua, denshani nori okurete shimata. Jadi ini menjelaskan akibat dari tidak melakukan hal tersebut. Densha itu berarti kereta, nori okureru adalah kata kerja majemuk dari noru atau yang berarti naik, dan okureru yang berarti terlambat. Atau jadi kalimat berikut bisa diartikan yaitu ketinggalan kereta. Kemudian tambahan pola desimata ini menunjukkan hasil yang tidak diinginkan dalam hal ini yaitu rasa penyesalan. Jadi arti dari kalimat berikut adalah seharusnya aku berangkat dari rumah sedikit lebih awal. Aku jadi ketinggalan kereta. Baik, masuk ke Rensu. Eh, untuk Rei itu Seifu
keiki, shigeki, suru, shigeki suru, zeikin, sageru. Kemudian kalimatnya menjadi Seifu wa keiki o shigeki suru tame ni zeikin o sageru beki da. Jadi susunan dari kalimat berikut ini dimulai dari partikel wa yang digunakan pada seifu untuk seifu wa. Ya, ini digunakan pada seifu wa untuk menandai topik kalimat, yaitu pemerintah sebagai pelaku utama dalam pernyataan. Kemudian partikel o digunakan dua kali dalam kalimat ini. Yang pertama pada frasa keiki o shigeki suru yang menunjukkan bahwa perekonomian. Keiki adalah objek langsung dari kata kerja shigeki suru, atau artinya merangsang. Yang kedua, pada frasa zeikin, eh, seiking o sageru. Ini menunjukkan bahwa pajak adalah objek yang akan dikenai tindakan atau diturunkan, yaitu sageru. Kemudian sementara itu pola tameni ini digunakan untuk menunjukkan tujuan atau alasan melakukan sesuatu dan diisi dan di sini menghubungkan tindakan menurunkan pajak dengan tujuan untuk merangsang perekonomian. Terakhir bentuk sageru bekida ini merupakan gabungan dari kata kerja sageru atau menurunkan dan ekspresi bekida yang menyatakan anjuran atau keharusan. Jadi sageru bekida berarti sebaiknya menurunkan. Jadi arti dari kalimat dari contoh berikut adalah pemerintah seharusnya menurunkan pajak untuk merangsang perekonomian. Kemudian eh, masuk ke soalnya yang nomor satu, yaitu Saigai, eh, Sonaeru, Hijo, Hijoyo Bukuro, Mizuya, Sokuryo, eh, Irete Oku. Kemudian ini digabungkan menjadi Saigai ni Sonaeru tame ni Hijoyo Bukuro ni Mizu ya Sokuryo o irete oku beki da. Jadi eh, untuk penjelasannya, susunannya ini dimulai dari partikel ni pada Seigai ni eh, Sonaeru. Ini pada Seiga ini Sonaeru. Ini digunakan karena kata kerja Sonaeru atau artinya bersiap menghadapi. Ini membutuhkan partikel ni untuk menunjukkan tujuan atau objek dari persiapan dalam hal ini adalah bencana atau saigai. Kemudian pola tameni berarti untuk atau demi dan menunjukkan maksud dari suatu tindakan yaitu bersiap menghadapi bencana. Selanjutnya, hijoyo bukuro. Hijoyo bukuro ni ini menggunakan partikel ni lagi karena untuk menunjukkan tempat tujuan yaitu tas darurat, tempat air, dan makanan yang akan dimasukkan. Kata Mizuya Sokuryo ini menggunakan partikel ya sebagai penghubung dua contoh benda dan o sebagai penanda objek langsung dari kata kerja ireru atau memasukkan. Lalu bentuk ireteoku berarti melakukan sesuatu sebagai persiapan dan ditambahkan pola bekida yang menunjukkan anjuran kuat atau kewajiban sehingga menjadi ireteoku bekida yang berarti sebaiknya dimasukkan dan disiapkan. Selanjutnya, selanjutnya nomor 2, komata toki, otoshiori, adobaisu, kiku. Eh, Kalimatnya menjadi komata toki wa otoshiori no adobaisu wo kiku beki da. Jadi susunannya itu dimulai dari partikel wa pada komata toki wa. Ini digunakan untuk menandai topik kalimat yaitu saat sedang kesulitan. Dengan penggunaan wa, bagian ini ditekankan sebagai situasi atau kondisi yang sedang dibicarakan. Lalu partikel no pada otoshiori no adobaisu berfungsi sebagai penanda kepemilikan atau hubungan antara dua kata benda. Dalam hal ini Shiori no adobaisu berarti nasihat dari orang tua atau lanjut usia. Di mana nasihat adobaisu adalah milik atau berasal dari orang tua atau otoshiori. Selanjutnya partikel o digunakan untuk menandai objek langsung dari kata kerja kiku atau mendengarkan, yaitu mendengarkan nasihat. Eh, Kemudian terakhir, bentuk kiku bekida merupakan gabungan dari kata kerja dasar kiku dan ekspresi atau pola bekida yang menunjukkan anjuran kuat atau sesuatu yang seharusnya dilakukan. Jadi, arti dari kalimat berikut adalah saat sedang kesulitan seharusnya mendengarkan nasihat orang tua. Baik, selanjutnya nomor 3, futashika, joho, nimotozuite, tanin, hyoka. Jadi, ini dibentuk kalimat seperti berikut. Futashi kana Joho ni motosuite tanin wo
hyoka subeki de wa nai. Jadi untuk susunannya itu dimulai dari kata futashika eh, yang merupakan bentuk kata sifat nakeyoshi sehingga saat digunakan untuk menerangkan kata benda harus ditambahkan partikel na. Dalam kalimat ini joho atau informasi adalah kata benda yang dijelaskan oleh eh, futashika sehingga menjadi futashikana joho. Eh, yang berarti informasi yang tidak pasti. Kemudian digunakan ekspresi ni motozuite yang berarti berdasarkan, di mana partikel ni menunjukkan dasar atau acuan dari tindakan yang dilakukan, yaitu berdasarkan informasi. Selanjutnya partikel o digunakan untuk menandai objek langsung dari kata kerja hyokasuru. Atau artinya menilai atau mengevaluasi. Dalam hal ini adalah tanin atau orang lain, sehingga menjadi tanino hyokasuru. Terakhir, bentuk beki dewanai merupakan bentuk negatif dari bekida yang menunjukkan anjuran atau keharusan. Jadi, beki dewanai ini menyatakan bahwa sesuatu tidak seharusnya dilakukan atau sebaiknya dihindari. Dalam konteks ini, menilai orang lain berdasarkan informasi yang tidak jelas dianggap tidak pantas atau tidak bijaksana, sehingga kalimat ini menegaskan bahwa hal tersebut tidak seharusnya dilakukan. Jadi arti dari kalimat berikut adalah tidak seharusnya menilai orang lain berdasarkan informasi yang tidak pasti. Baik, selanjutnya yaitu Renshu ni. Untuk re-nya, daigaku jidai wa shakai ni deru tame no junbi kikan de mo aru. Artinya, masa kuliah adalah masa persiapan untuk masuk ke dunia kerja. Dakara, iro-iro na koto ni chousen subeki da to omou. Artinya, karena itu saya pikir kita sebaiknya mencoba banyak hal. Untuk penjelasannya, kalimat ini menggunakan pola tata bahasa bekida yang berfungsi untuk menyatakan sesuatu yang dianggap seharusnya dilakukan atau merupakan anjuran kuat. Dalam kalimat ini, kata kerja yang digunakan adalah chosen suru, yaitu mencoba tantangan, yang diubah menjadi bentuk chosen subekida untuk menyatakan bahwa mencoba berbagai hal adalah hal yang sebaiknya dilakukan selama masa kuliah, karena dianggap bermanfaat sebagai persiapan menuju kehidupan bermasyarakat atau dunia kerja. Pola ini sering dipakai ketika pembicara ingin menyampaikan saran atau opini yang bersifat umum dan ideal. Untuk soal yang nomor satu, Isha wa kanja no inochi o azukatte iru no dakara, tsune ni atarashii chiryou ni tsuite jouhou o yarubeki de wa nai daru ka. Untuk artinya, karena dokter bertanggung jawab atas nyawa pasien, bukankah seharusnya dokter selalu mendapatkan informasi tentang metode pengobatan baru? Jadi, eh, untuk penjelasannya, eh, pola Beki Dewanai Daruka di sini digunakan untuk menyampaikan saran atau pendapat dengan nuansa bertanya atau mengajak orang lain berpikir bahwa tindakan tersebut adalah hal yang sebaiknya dilakukan. Jadi kalimat ini menekankan pentingnya dokter terus belajar dan memperbarui pengetahuan demi keselamatan pasien. Untuk soal nomor 2, 全国のどこの児童公園も同じようなブランコと滑り台がある。もっと何々べきだ。Untuk jawabannya yaitu kufu wo suru bekida atau kufu wo subekida. Yang artinya hampir semua taman bermain anak-anak di seluruh negeri memiliki ayunan dan perosotan yang serupa. Harus lebih banyak berinovasi. Untuk penjelasannya, pola Bikida di sini digunakan untuk menyatakan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Dalam konteks ini, membuat taman bermain disarankan untuk tidak hanya mengulang fasilitas standar, tetapi juga berinovasi agar taman menjadi lebih menarik dan mendidik bagi anak-anak. Untuk soal yang ketiga, kodomo o amayakasu oya ga oi. Moto nani-nani bekida. Untuk jawabannya yaitu kibisiku suru bekida atau kibisiku subekida. Untuk arti lengkapnya yaitu banyak orang tua yang memanjakan anak-anak mereka, seharusnya lebih tegas. Untuk penjelasannya, pola bekida di sini digunakan untuk menyatakan kewajiban atau anjuran kuat. Dalam hal ini, penutur berpendapat bahwa orang tua yang selalu memanjakan anaknya sebaiknya mulai bersikap lebih kibisiku atau tegas demi mendidik anak-anak dengan lebih baik dan bertanggung jawab. Untuk Renshu yang ketiga, eh, Ima no shakai ni shoku utaetai koto o itte kudasai. Untuk re-nya, 日本は欧米に比べて子供の予防接種の制度が遅れています。必要な予防接種を少しでも早くどの子供でも無料で受けられるようにすべきだと思います。Untuk terjemahannya bisa dilihat pada layar. Untuk penjelasannya,
Jadi contoh pada Rencu ini menyampaikan keprihatinan terhadap sistem vaksinasi anak-anak di Jepang yang dianggap tertinggal dibandingkan dengan negara-negara barat. Penulis menyatakan bahwa Jepang dianggap ter- Penulis menyatakan bahwa Jepang seharusnya memberikan vaksinasi yang diperlukan kepada semua anak secara gratis dan secepat mungkin. Dengan menggunakan pola kalimat Biki da to omoimasu, penulis menunjukkan pendapat pribadi yang kuat namun tetap sopan, bahwa kebijakan vaksinasi di Jepang perlu diperbaiki demi kesehatan anak-anak. Kalimat ini menjadi contoh bagaimana menyampaikan pendapat terhadap isu sosial dengan mengajukan syarat atau kritik yang membangun. Jadi untuk jawaban pada Senshu ini yaitu Saikin Kokyo no bade no gomi no poisute ga fuete imasu. Motto mana o mamoru beki da to omoimasu. Untuk terjemahannya bisa dilihat pada layar. Untuk penjelasannya, kalimat ini menyampaikan keprihatinan terhadap masalah sosial yang sederhana namun penting, yaitu kebersihan lingkungan. Penulis menggunakan pola Beki Dato Moimas untuk menyarankan agar masyarakat lebih menjaga etika atau sopan santun dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terkait membuang sampah. Ini adalah cara yang baik untuk menyampaikan opini atau saran dalam bentuk yang sopan namun tegas. Lalu untuk contoh kalimat dari pola Bikides di sini yaitu yang pertama moto hayaku yo dari Bikides. Yang artinya sebaiknya berangkat dari rumah lebih awal. Untuk penjelasannya, Deru Bekides di sini melekat pada kata kerja deru, yaitu keluar, yang merupakan ichi dan doshi. Pola Bekides digunakan untuk menyatakan syarat kuat atau kewajiban moral bahwa seseorang seharusnya melakukan sesuatu. Dalam kalimat ini, disarankan agar seseorang berangkat lebih awal sebagai hal yang semestinya dilakukan. Untuk contoh yang kedua, gomi wa bunbetsu shite shiteru beki desu. Artinya, sampah seharusnya dipilah sebelum dibuang. Untuk penjelasannya, Steru Bekides melekat pada kata kerja steru, yaitu membuang, yang merupakan ichi dan doshi. Kalimat ini menyarankan tindakan membuang dengan benar setelah memilah, sebagai suatu tindakan yang pantas dan bertanggung jawab, sesuai norma atau aturan sosial. Oke, masuk ke kalimat toyuyori. Pola toyuyori digunakan untuk mengoreksi, memperjelas, atau menyampaikan bahwa hal yang disebut kemudian lebih tepat atau lebih akurat daripada hal sebelumnya. Atau bahwa sesuatu lebih tepat dikatakan sebagai hal B daripada hal A. Dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan sebagai lebih tepatnya bukan, melainkan daripada lebih baik. Kalimat seperti ini sering muncul dalam opini, esai, atau diskusi. Masuk ke pembentukan pola kalimat. Kata benda ditambah toyuyori. Selanjutnya kata sifat na dihilangkan diganti dengan da ditambah toyuyori. Kata sifat i ditambah toyuyori. Dan yang terakhir kata kerja bentuk biasa ditambah toyuyori. Selanjutnya, selanjutnya masuk ke kalimat dalam buku Minami Nihongo. Taiden kyuka ga toriyasui yo ni toyu yori mina ga toranekarebba naranai yo ni horitsu de shibareba ii janai deshoka. Yang artinya, daripada membuat libur, pemadam listrik menjadi mudah diambil. Bukankah lebih baik mengikatnya dengan undang-undang agar semua orang harus mengambilnya? Untuk penjelasannya, kalau kalimat Toyuyori melekat pada Taiden Kyoka. Sehafia berarti libur pemadaman listrik. Ini menunjuk pada gagasan untuk memberikan cuti atau hari libur bagi karyawan ketika terjadi pemadaman listrik. Sehingga signifikasi Toriyasui berarti mudah diambil atau mudah didapatkan. Dalam konteks ini mengacu pada kemudahan bagi individu untuk mengajukan dan mendapatkan cuti pemadaman listrik. Teori kata ini berfungsi sebagai partikel perbandingan, sering diartikan sebagai daripada atau lebih dari. Toranekare naranai ini adalah bentuk negatif dari toru atau mengambil yang digabungkan dengan ungkapan keharusan nakereba naranai. Jadi ini berarti harus mengambil atau wajib mengambil. Horitsude si baru atau horitsu berarti undang-undang atau hukum. Si baru berarti mengikat, membatasi atau mengikatkan. Jadi frasa ini berarti mengikat dengan undang-undang atau membuatnya wajib secara hukum. Baik, kita masuk ke kalimat berikutnya yang pertama yaitu naosu iro toyu yori ningen ga motomoto motte kaifuku suru chikara ni hataraki kakeru iryo ga motomerarete iru. Artinya yaitu daripada pengobatan yang menyembuhkan penyakit, pengobatan yang bekerja pada kekuatan pemulihan alami yang dimiliki manusia lebih dibutuhkan. Jadi penjelasannya yaitu dalam kalimat di atas bahwa toyu yori digunakan untuk membandingkan dua jenis pengobatan, yaitu yang pengobatan yang menyembuhkan penyakit dan pengobatan yang bekerja pada kekuatan pemulihan alami yang dimiliki manusia. Dan
Pada kalimat tersebut, penulis menekankan bahwa pengobatan yang kedua atau yang membantu penyembuhan alami itu adalah yang lebih dibutuhkan. Jadi penulis menekankan pada pengobatan yang kedua, tapi lebih dari itu, yang mengoptimalkan kemampuan tubuh itu sendiri untuk memulihkan diri. Selanjutnya, selanjutnya yaitu Goku ni totte wa kakita to yori kakanakerebana naranai monodata. Artinya, bagi Gok, melukis lebih merupakan sesuatu yang harus dilakukan daripada sesuatu yang ingin dilakukan. Jadi dalam kalimat tersebut dapat dilihat adanya dua penjelasan yang dimiliki Gok dalam melukis, yaitu yang merupakan suatu keharusan dan sesuatu yang ingin dilakukan. Jadi penulis menggunakan toyuyori untuk mengoreksi atau memberikan penekanan. Jadi uh, melukis itu bukan sekedar keinginan biasa, dan melukis itu merupakan sebuah kebutuhan yang mendalam, sebuah keharusan, sesuai yang dibilang oleh Gold. Jadi ini lebih dari sekedar keinginan dan adalah sebuah keharusan. Next. Baik, selanjutnya yang nomor tiga, Rekishi wo manabu koto wa kako shiru to yu yori yoi mirai wo kizuku tame na no desu. Artinya, mempelajari sejarah lebih bertujuan untuk membangun masa depan yang lebih baik daripada sekadar mengetahui masa lalu. Jadi dalam kalimat tersebut terdapat perbandingan dua potensi dari hasil mempelajari sejarah, yaitu membangun masa depan yang lebih baik dan mengetahui masa lalu. Dalam kalimat tersebut, penulis menekankan bahwa tujuan mempelajari sejarah sebagai upaya untuk membangun masa depan yang lebih baik dan bukan hanya sekadar untuk mengetahui dan mempelajari peristiwa-peristiwa di masa lalu. Next. Baik untuk Rensu, eh, untuk Rei, Violin wa kare ni totte wa shunmei to yori ikigai ni natte iru. Yang artinya bagi dia, biola lebih dari sekedar hobi, melainkan sudah menjadi tujuan hidup. Langsung masuk ke kalimat yang pertama. Watashi yori wa byouki ni naranai you ni to iu yori genki ni kuraseru you ni taichou ni ki o sukeru beki desu. Yang artinya orang lanjut usia sebaiknya menjaga kondisi fisik mereka, bukan hanya supaya tidak sakit, melainkan lebih supaya bisa hidup dengan sehat dan bersemangat. Untuk penjelasannya, kalimat yang saya baca sebelumnya bukan kalimat yang sudah lengkap dari kata-kata yang di atas. Kalimat tersebut menggunakan pola nenani nayoni, toyori, dan nenani yoni untuk menggeser pendekatan dari tidak jatuh sakit menjadi bisa hidup dengan sehat dan bersemangat. Nainani to iori digunakan untuk mengoreksi fokus dari sekedar menghindari penyakit menjadi tujuan yang lebih positif dan komprehensif, yaitu menjalani hidup dengan sehat dan bersemangat dan menghindari penyakit adalah bagian dari tujuan yang lebih besar ini. Next, nomor dua, langsung ke jawaban yang sudah lengkap. Anderson do wa kodomo no tame to iori otona no tame ni kakareta mono da to omou. Yang artinya saya pikir dongeng Anderson itu lebih dari untuk anak-anak, adalah sesuatu yang ditulis untuk orang dewasa. Untuk penjelasan kalimat yang tadi saya baca yang sudah lengkap itu, menggunakan pola no tame to yori dan no tame ni untuk menggeser penekanan dari untuk anak-anak menjadi untuk orang dewasa. Meskipun anak-anak dapat menikmati cerita-cerita tersebut pada tingkat permukaan, namun kedalaman pesan dan interpretasi yang mungkin terkandung dalamnya lebih relevan dan menarik bagi pembaca dewasa. To yori untuk mengoreksi persepsi umum bahwa dongeng Andersen bukan hanya ditujukan untuk anak-anak. Next. Untuk contoh kalimat yang pertama, kare wa yasashi to yuri ohito yosuda. Dia itu lebih dari sekedar baik hati. Dia terlalu mudah percaya pada orang. Penjelasannya, kalimat ini mengoreksi kesan pertama bahwa orang tersebut hanya baik hati. Ohito yoshi memiliki nuansa kebaikan yang berlebihan sehingga cenderung naif atau mudah dimanfaatkan. Untuk kalimat yang kedua, kare wa shumi to yuri mohaya watashi no ikigai da. Ya, artinya ini lebih dari sekedar hobi. Eh, ini tuh sudah menjadi tujuan hidup saya. Untuk penjelasannya, kalimat ini menekankan betapa pentingnya aktivitas tersebut bagi pembicara, melampaui sekedar sebagai pengisi waktu luang dan menjadi bagian integral dari eksistensinya. Mohaya berarti sudah atau kini.
はい、以上で私たちからの発表を終わらせていただきます。ご清聴いただき誠にありがとうございました。